Pengajuan surat keterangan impor bahan dan produk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Halo sahabat Badan POM, tahukah kamu bahwa setiap importasi bahan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan wajib memiliki surat keterangan impor dari Badan POM? Yuk kita simak alur pengajuan surat keterangan impor atau disingkat SKI. Pelaku usaha terlebih dahulu membuat akun pada aplikasi e-bpom. Kunjungi laman e-bpom.go.id. Klik registrasi baru. Lalu, lengkapi informasi pada data pendaftar antara lain NIB dan NPWP 16 digit, data gudang dan data penanggung jawab layanan ekspor impor BPOM, dan unggah dokumen persyaratan. Selanjutnya, membaca user agreement. Masukkan kode dan pilih submit. Jika data dukung pembuatan akun telah lengkap dan sesuai, pelaku usaha akan mendapatkan ID dan password akun e-bpom melalui email yang didaftarkan. Alur pengajuan surat keterangan impor bahan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Login. Kunjungi laman pada e-bpom.go.id. Klik login aplikasi. Isi username, password, dan security code dengan benar. Kemudian klik login. Halaman utama. Kemudian pelaku usaha akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya, pilih menu utama. Pada menu utama terdapat berbagai menu, yaitu halaman utama, pengajuan impor, pengajuan ekspor, user management, pengaturan, dan menu keluar. Pengajuan impor bahan atau produk. A. Data pemberitahuan. Untuk membuat pengajuan baru SKI, pelaku usaha memilih menu pengajuan impor. Kemudian pilih jenis komoditi yang akan diimpor. Pilih jenis dokumen dan jenis surat. Pemilihan kantor Badan POM disesuaikan dengan lokasi pengeluaran barang. Tujuan penggunaan adalah tujuan dari produk atau bahan tersebut diimpor, misalnya untuk diperjualbelikan, untuk pembuatan produk tertentu. Tujuan pendistribusian adalah wilayah pendistribusian produk atau barang yang diimpor. Data importir. Data importir adalah data perusahaan yang melakukan importasi. Data importir diambil langsung dari data perusahaan ketika melakukan pendaftaran akun perusahaan. Data eksportir. Data eksportir adalah data perusahaan yang melakukan ekspor barang tersebut. Pelabuhan dan alat angkut. Pelabuhan muat adalah nama pelabuhan di mana barang dimuat. Pelabuhan transit adalah nama pelabuhan di mana terjadi proses transit barang. Pelabuhan bongkar adalah nama pelabuhan bongkar barang di wilayah Indonesia. Pelaku usaha dapat melakukan pencarian nama pelabuhan di kolom pencarian. Selanjutnya, isi nama dan nomor alat angkut. Penanggung jawab. Penanggung jawab adalah nama penanggung jawab dari aplikasi. Kemudian klik halaman berikutnya. Pastikan data yang pelaku usaha isi sudah benar. Detail barang. Selanjutnya pengisian detail barang. Nama produk adalah nama produk yang akan diimpor. Pelaku usaha dapat melakukan pencarian nama produk di kolom pencarian. Kemudian isi HS code. Yang perlu diperhatikan adalah kemasan dan satuan harus sesuai dengan invoice dan packing list. Kemudian isi nama dan alamat produsen yang memproduksi produk. Negara asal adalah negara tempat produksi dilakukan. Kurs adalah kurs pembelian produk yang diimpor. Isi nomor batch, jumlah kemasan, jumlah satuan dan harga satuan. Untuk pengajuan SKI produk jadi obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, dokumen yang perlu diunggah ke e-bpom adalah persetujuan izin edar, invoice, dan Certificate of Analysis atau COA atau sertifikat hasil uji. Tanggal dokumen COA diisi sesuai tanggal dokumen diterbitkan, bukan tanggal ketika upload. Kemudian pilih file dokumen, lalu upload dokumen COA. Lakukan hal yang sama untuk dokumen persetujuan izin edar.
Dalam kondisi pihak yang mengajukan SKI adalah bukan pemilik izin edar, maka perlu mengunggah akta notaris perjanjian kerjasama antara pemilik izin edar dengan pihak yang menerima kuasa pengurusan izin impor. Untuk pengajuan SKI, bahan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, dokumen yang perlu diunggah ke e-BPOM adalah Certificate of Analysis atau COA atau Sertifikat Hasil Uji, Material Safety Data Sheet atau lembar data keamanan, surat pernyataan penggunaan, faktur atau invoice, sertifikat kesehatan, health certificate, dan atau certificate of resale dari pemerintah atau instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku, surat keterangan asal bahan untuk bahan yang berasal hewan, laporan distribusi barang yang diimpor sebelumnya. Setelah semua dokumen diunggah, lalu klik simpan detail barang, lalu klik simpan detail barang. Pada dokumen pelengkap, tanggal dokumen invoice diisi sesuai tanggal dokumen diterbitkan, bukan tanggal ketika upload. Kemudian file dokumen, lalu upload dokumen invoice, lalu unggah dokumen, dan klik tombol simpan dokumen pelengkap. Selanjutnya klik preview pengajuan, lalu pengecekan kembali seluruh inputan data dan unggahan dokumen. Setelah sesuai, klik kirim data dan akan muncul notifikasi billing ID. Kemudian aplikasi akan diarahkan ke menu SPB. Klik nomor billing ID atau nomor pengajuan dan cetak SPB. Pilih menu terkirim. Pengajuan yang telah terkirim dan telah melakukan proses pembayaran akan masuk ke menu terkirim. Pengajuan SKI yang terkirim ke evaluator akan dievaluasi. Bila terdapat kekurangan data dan memerlukan perbaikan, evaluator akan menolak pengajuan dan pengajuan akan muncul pada menu ditolak. Pelaku usaha dapat melakukan perbaikan atau melakukan penambahan data sebanyak maksimal 3 kali perbaikan. Dokumen yang sudah melalui proses evaluasi dan telah disetujui oleh evaluator akan masuk ke menu rekomendasi. Status NSW, menu status NSW untuk mengecek status pengiriman dokumen SKI ke INSW. Persyaratan dokumen untuk pengajuan SKI produk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Persyaratan dokumen untuk pengajuan SKI produk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan adalah sebagai berikut. Persetujuan izin edar. Dalam hal masa berlaku izin edar kurang dari 3 bulan. Permohonan SKI juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang, invoice, Certificate of Analysis atau COA atau sertifikat hasil uji, dan memiliki masa simpan paling sedikit 2/3 dari masa simpan produk. Persyaratan dokumen untuk pengajuan SKI, bahan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Persyaratan dokumen untuk pengajuan SKI bahan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan adalah sebagai berikut. Certificate of Analysis atau COA atau sertifikat hasil uji. Sertifikat analisis paling sedikit harus memuat nama dan alamat produsen, nama bahan, parameter uji sesuai ketentuan, hasil uji, metode analisis, nomor batch, nomor lot, kode produksi, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Material Safety Data Sheet atau lembar data keamanan, surat pernyataan penggunaan, faktur atau invoice, sertifikat kesehatan atau health certificate, dan atau certificate of resale dari pemerintah atau instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku yang mencantumkan aman dikonsumsi manusia. Surat keterangan asal bahan untuk bahan yang berasal dari hewan, dan laporan distribusi bahan yang diimpor sebelumnya. Format surat pernyataan penggunaan dan laporan distribusi barang dapat diunduh pada menu download pada halaman utama. Realisasi impor.
Pada menu realisasi mencantumkan data realisasi impor yang diperoleh dari data pengeluaran barang di Bea Cukai. Apabila pemasukan belum memiliki izin impor atau berwarna merah, maka lakukan self-assessment dengan cara memilih SKI yang sesuai dengan produk. Jika pemasukan tersebut belum memiliki SKI, maka ajukan SKI terlebih dahulu sebagaimana alur yang telah dijelaskan. Sahabat Badan POM, demikian alur permohonan sertifikat keterangan impor bahan dan produk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Untuk konsultasi lebih lanjut, sahabat Badan POM dapat mengunjungi loket layanan kami di kantor Badan POM, Gedung Athena lantai 4, atau menghubungi layanan WhatsApp kami di nomor 0813 8891 5110. Pastikan seluruh dokumen yang diajukan sudah sesuai persyaratan ya sahabat Badan POM. Semoga video ini bermanfaat.